Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Santosa. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas antropologi seni, yaitu makalah tentang masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang kehidupan berkelompok dan definisi kelompok. Kehidupan berkelompok dalam alam binatang. Bukan hanya manusia saja, melainkan juga banyak jenis makhluk lain yang hidup bersama individu sejenisnya dalam sebuah kelompok. Dari ilmu mikrobiologi, misalnya, kita mengetahui bahwa banyak jenis protozoa hidup bersama makhluk sel sejenis dalam suatu kelompok sebanyak ribuan sel yang masing-masing tetap merupakan individu sendiri-sendiri. Dalam kelompok protozoa, misalnya Hydratinia, ada suatu pembagian kerja yang nyata antara subkelompok. Ada subkelompok yang terdiri dari ratusan sel subkelompok lain yang fungsinya untuk memproduksi jenis dengan cara membelah diri. Ada subkelompok yang berfungsi meneliti keadaan lingkungan dengan kemampuan membedakan suhu yang terlampau tinggi atau terlampau rendah, atau mendeteksi adanya bahan yang dapat dimakan, adanya lingkungan yang cocok untuk reproduksi yang lain. 2. Kehidupan berkelompok dalam manusia. Manusia adalah jenis makhluk yang juga hidup dalam kelompok. Dengan demikian, maka pengetahuan mengenai asas-asas hidup berkelompok yang sebenarnya telah dapat kita pelajari pada sebagian jenis protozoa, serangga, dan binatang berkelompok tersebut juga penting untuk mencapai pengertian mengenai kehidupan berkelompok makhluk hidup manusia. Walaupun demikian, masih ada suatu perbedaan asasi yang sangat mendasar antara kehidupan kelompok binatang dan kehidupan kelompok manusia. Sistem pembagian kerja, aktivitas kerjasama, dan berkomunikasi dalam kehidupan kelompok-kelompok binatang bersifat naluri. Naluri merupakan kemampuan yang telah terencana oleh alam dan terkandung dalam gen jenis binatang yang bersangkutan. Sedangkan sistem pembagian kerja, aktivitas kerja, dan berkomunikasi kehidupan kelompok manusia tidak bersifat naluri. Hal ini disebabkan karena lepas dari pengaruh ciri-ciri ras, baik Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, atau lainnya. Organisme manusia merevolusi suatu otak yang khas seperti yang telah ada di bab 2. Otak manusia telah mengembangkan suatu kemampuan yang biasanya disebut dengan akal. Akal manusia mampu untuk membayangkan dirinya dan peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi terhadap dirinya. Sehingga dengan demikian, manusia dapat mengandalkan pilihan dan seleksi tersebut, berbagai alternatif dalam mempertahankan hidup terhadap kekejaman dan alam sekitarnya. B. Berbagai wujud kelompok manusia. Sebaliknya, dalam batas wilayah tiap negara nasional tampak kesatuan manusia yang khusus, berbeda dengan satu dengan yang lain, disebabkan karena adanya istiadat dan bahasa suku dan bangsa. Wujud nyata kelompok manusia adalah kelompok-kelompok yang besar terdiri dari berbagai manusia tersebar di muka bumi sebagai kesatuan-kesatuan yang manusia yang erat dan disebut negara-negara nasional. C. Yaitu unsur-unsur masyarakat. 1. Masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem tertutup atau semi terbuka, serta melakukan interaksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut dan memiliki kebudayaan di dalamnya. 2. Yaitu kategori sosial. Adalah suatu kesatuan manusia yang terwujud karena ada suatu ciri atau suatu kompleks ciri-ciri objektif yang dapat dikenakan pada manusia-manusia itu. 3. Yaitu golongan sosial. Golongan sosial adalah suatu kesatuan manusia yang dapat ditandai oleh ciri-ciri tertentu yang mempunyai ikatan identitas sosial. Identitas sosial tumbuh dengan berkembang sebagai respon terhadap pihak luar ketika memandang golongan sosial tersebut. 4. Yaitu perkumpulan atau kelompok. Perkumpulan dan kelompok. Kelompok adalah kumpulan dua orang lebih yang saling berinteraksi dalam suatu mempengaruhi untuk tujuan tertentu yang dipahami bersama. Sedangkan perkumpulan adalah suatu kelompok anggota
anggota masyarakat yang terorganisir secara sistematis dan tujuan atau kepentingan tertentu. 5. Yaitu ragam kelompok dan perkumpulan. Ada pula perkumpulan yang berdasarkan keperluan manusia untuk aktivitas politik. Ada perkumpulan yang bertujuan untuk melaksanakan aktivitas keagamaan. Ada perkumpulan yang berdasarkan keperluan untuk menunjukkan kesenian. Ada perkumpulan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan. Ada perkumpulan untuk mengajukan pendidikan dalam masyarakat. Beragam kelompok dan perkumpulan. 6. Yaitu ikhtiar mengenai ragam wujud kesatuan manusia. Istilah masyarakat dipakai untuk mewujudkan kesatuan manusia yang komunitas, yaitu yang menekankan pada aspek lokasi hidup dan wilayah, dan konsep kelompok yang menekankan pada aspek organisasi dan pimpinan dari satu kesatuan manusia. Adapun 3 wujud kesatuan manusia, yaitu kerumunan, kategori sosial, dan golongan sosial, tidak dapat disebut masyarakat. Kesimpulannya, masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya manusia memiliki naluri untuk hidup bergabung dengan orang lain. Maka terbentuk berbagai macam kelompok masyarakat. Terdapat kelompok sosial yang tidak teratur, yakni kerumunan dan publik. Dan terdapat 2 jenis dalam masyarakat. Yang ini pertama, masyarakat pedesaan yang mempunyai sifat kekeluargaan, dan kedua adalah masyarakat kota yang cenderung sendiri-sendiri. Baiklah, sampai di sini presentasi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.